Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mana telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan seperjuangan dan Bapak Ibu yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau disingkat SKI. SKI merupakan salah satu mata pelajaran yang mempelajari perjalanan sejarah perkembangan Islam, perjuangan para nabi, sahabat, ulama, serta berbagai peristiwa penting yang menjadi bagian dari peradaban Islam. Melalui pembelajaran SKI, kita tidak hanya mengetahui peristiwa yang terjadi di masa lalu, tetapi juga dapat mengambil hikmah, pelajaran, dan nilai-nilai keteladanan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat memahami bagaimana Rasulullah dan para sahabat berjuang menegakkan agama Islam dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan pengorbanan. Oleh karena itu, mari kita mengikuti pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh, penuh semangat dan rasa ingin tahu tinggi. Semoga apa yang kita pelajari dapat menambah wawasan, memperkuat keimanan, dan membentuk akhlak mulia dalam kehidupan kita. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari substansi, strategi, dan nilai keteladanan dakwah Rasulullah pada periode Mekah dan Madinah. Materi ini sangat penting karena akan membantu kita memahami bagaimana Rasulullah menyebarkan ajaran Islam dengan penuh hikmah, serta nilai-nilai yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah dan Madinah. Ini substansinya, pokok ajaran yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah meliputi mengajarkan tauhid atau keesaan Allah, menghapus praktik syirik dan penyembah berhala. Jadi ketika itu masyarakat Mekah masih meyakini bahwa patung itu adalah Tuhan, seperti itu. Menanamkan keimanan kepada hari akhir, membina akhlak mulia seperti jujur, amanah, dan sabar, mengajarkan persamaan derajat manusia. Setelah itu, strategi dakwah Rasulullah di kota Mekah. Yang pertama, dakwah secara sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sirriyah ini dilakukan oleh Rasulullah selama 3 tahun kepada keluarga dan sahabat dekat saja. Kedua, dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan dilakukan Rasulullah setelah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3, yaitu pembinaan di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Pembinaan ini adalah sebagai pusat pendidikan Islam. Jadi setelah sembunyi-sembunyi, setelah itu mendapatkan wahyu dari Allah untuk dakwah secara terang-terangan. Setelah itu Rasulullah mendirikan dan melakukan pembinaan di rumah Al-Arqam, yaitu sebagai pusat pendidikan Islam. Selain yang 3 tadi, strategi dakwah Rasulullah juga memberikan keteladanan kepada orang-orang Mekah melalui perilaku yang baik. Jadi Rasulullah tidak pernah melakukan sesuatu yang buruk. Tantangan dakwah di kota Mekah. Tantangan dakwah di kota Mekah yaitu terjadinya penolakan kaum Quraisy, ancaman dan intimidasi dan penyiksaan terhadap kaum muslimin. Jadi ketika dakwah di Mekah, Rasulullah mendapatkan ancaman, intimidasi, dan penyiksaan terhadap kaum muslimin. Diceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah ketika pergi untuk melaksanakan sholat di masjid, Rasulullah dilempari batu dan juga kotoran. Itu merupakan ancaman dan intimidasi kepada Rasulullah ketika di kota Mekah. Juga terhadap kaum muslimin, bukan hanya kepada Rasulullah, namun juga kepada pengikut Rasulullah seperti Bilal, yang mana ketika itu Bilal disiksa oleh majikannya karena ketahuan memeluk agama Islam. Selanjutnya yaitu pemboikotan ekonomi dan sosial terhadap Bani Hashim. Jadi waktu itu di Mekah pada zaman Rasulullah, perekonomian terbesar yakni perdagangan. Jadi ketika itu masyarakat Mekah memboikot ekonomi dan sosial terhadap Bani Hashim, karena Bani Hashim adalah baninya Rasulullah, kakeknya Rasulullah.
Dakwah Rasulullah periode Madinah substansi adalah sebagai berikut. Jadi pokok-pokok yang diajarkan Rasulullah di kota Madinah, satu, meliputi pengaturan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dua, penguatan akidah dan ibadah. Tiga, persaudaraan umat Islam, ukhuwah Islamiyah. Empat, pembentukan masyarakat Islam yang beradab. Lima, toleransi dan hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain. Strategi dakwah Rasulullah di kota Madinah. Satu, membangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah dan pendidikan. Mempersatukan dan mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Tiga, menyusun piagam Madinah sebagai dasar kehidupan bermasyarakat. Empat, memberikan ketauladanan dalam kepemimpinan dan kehidupan sehari-hari. Lima, mengirim utusan dan surat dakwah kepada berbagai penguasa. Jadi pada masa dakwah di Madinah ini sudah di mana banyak pengikut dari kaum muhajirin dan kaum ansor seperti itu. Jadi dakwahnya mudah seperti itu, sudah banyak pengikutnya. Hasil dakwah di Madinah. Satu, terbentuk masyarakat Islam yang kuat dan bersatu. Islam berkembang pesat ke berbagai wilayah, terwujud kehidupan yang damai, adil, dan sejahtera. Nilai-nilai ketauladanan dakwah Rasulullah. Yang pertama yakni sabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah selalu sabar dalam menghadapi hinaan, ancaman, dan penolakan. Tidak sedikit masyarakat di Mekah ataupun di Madinah yang menghina dan mengancam Rasulullah ketika berdakwah. Yang kedua yaitu istiqomah, tetap teguh menjalankan dakwah meskipun menghadapi berbagai rintangan. Selanjutnya jujur dan amanah, selalu berkata benar dan dapat dipercaya sehingga mendapat gelar Al-Amin. Selanjutnya toleransi. Toleransi menghargai perbedaan dan menjalin hubungan baik dengan berbagai kelompok masyarakat. Jadi Rasulullah meskipun terhadap orang kafir tidak pernah berhubungan jelek, selalu berhubungan baik. Contoh ketika ada kaum musyrik, kaum Quraisy itu sakit, yang mana ketika itu setiap Rasulullah pergi ke masjid dan dilempari batu, ketika itu suatu ketika orang tersebut tidak melempari Nabi. Dan Nabi bertanya-tanya kenapa ya orang ini tidak melempar lagi seperti itu. Setelah itu sahabat mengabarkan bahwa orang tersebut lagi sakit. Dan Rasulullah seketika itu setelah dari masjid langsung menyambangi ke rumah orang tersebut. Dan karena kebaikan Rasulullah, orang tersebut malu dan mengakui bahwa Rasulullah adalah utusan Allah seperti itu. Kerja keras dan pantang menyerah. Terus berusaha menyebarkan Islam dengan berbagai cara dan bijaksana. Musyawarah. Jadi Rasulullah selalu melibatkan sahabat dalam mengambil keputusan. Kasih sayang. Dakwah dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang kepada semua manusia. Kesimpulan, dakwah Rasulullah SAW di Mekah berfokus pada penanaman akidah dan akhlak, sedangkan di Madinah berfokus pada pembentukan masyarakat Islam yang berlandaskan keimanan, persaudaraan, keadilan, dan toleransi. Ketauladanan Rasulullah SAW dalam berdakwah mengajarkan sikap sabar, istiqomah, jujur, amanah, toleran, dan pantang menyerah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.